Bagi kalian yang udah pacaran lama, pasti kalian tahulah sisi terang dan sisi gelapnya pasangan kalian. Mulai dari masa lalu mereka, dan pasti kalian juga tahu hal kejadian yang paling memalukan di hidupnya mereka. Tetapi kalian tahu nggak? Siapa tahu pasangan kalian mempunyai hasrat untuk membunuh. Hey guys, Vigits, apa kabar? How are you? Hari ini, welcome back to Paranormal. In today's video, gue mau ceritain kisah tragis dari seorang YouTuber di Amerika Serikat. Yes, sebelumnya gue juga udah pernah ngomongin tentang YouTuber yang lain, yaitu Randy Stayer. Dan bagi kalian yang belum tonton itu apa, go check it out first, I'm away here. Atau enggak, maraton aja dulu Paranormal yang sebelum-sebelumnya, siapa tahu kalian ketinggalan. Okay, so here's the playlist, go click it up fast right now. Dan bagi kalian yang baru datang ke YouTube channel gua, welcome to Paranormal. Paranormal itulah horror series by Sasha Marissa, with myself and I, dimana gua ngomongin kayak hantu, misteri, conspiracy, pembunuhan yang serem-serem. You will find it here. And disclaimer, I'm not a professional storyteller. Jadi mohon maaf banget kalau misalnya penjelasan gue itu kurang bagus, masih banyak yang jelek, dan kalau ada salah kata, I'm sorry. Dan gue itu accidentally suka mencampur bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Gue bakal berusaha untuk bahasanya seformal, se-Indonesia mungkin. 99%. Yes, let's just go back to the main part, shall we? Daripada intronya kelamaan, I will be appreciated if you support your girl by liking and subscribe this YouTube channel, y'all. Come on, y'all support me. Come on, go grab some snacks because y'all already know bahwa video ini pasti lebih dari 15 menit. Cause I'm a storyteller, I'm not an informant. Sumpah ya, gue sering banget ngeliat komen, ih lama banget. Bitch, I am a storyteller. I tell stories. I'm not a goddamn loose, you know what I'm saying? Like, so here's Paranormal. Kisah percintaan tragis yang dialami oleh seorang YouTuber di Amerika Serikat. Let's go. Pada tanggal 31 Oktober tahun 2019 kemarin, ada seorang YouTuber yang masih berumur 25 tahun yang lahir di Freehold, New Jersey, Stephanie Pars, telah dinyatakan hilang oleh ibunya, Charlene Pars. Okay, what's her name? Stephanie. And last name? Pars, P as in Peter, A-R-Z-E. Ibunya melaporkan bahwa keluarga Stephanie tidak mendapat kabar atau mendengar suara Stephanie setelah mereka nonton bareng-bareng acara Magic Show di New Brunswick. Kata ibunya, dia cium pipiku 3 kali dan aku bilang ke dia, jangan lupa telepon mama ya kalau udah sampai. Setelah itu, kami belum mendapat kabarnya sampai sekarang ini. Nah, Stephanie ini mempunyai pacar, yaitu John Osbilgen. Yang diketahui si John ini telah menginap di tempatnya Stephanie pada malam sebelum pertunjukan acara Magic itu. John juga ngasih tahu ke saudarinya Stephanie bahwa si John terakhir kali melihat pacarnya pas esok pagi harinya, dia itu siap-siap mau kerja, and that's it. Nah, pada hari Halloween, which is tanggal 31 nih ya, Stephanie seharusnya tuh mempunyai pekerjaan sampingan sebagai babysitter. Namun sampai tengah pagi dia belum datang-datang. Itu benar-benar bukan Stephanie menurut keluarganya. Well, this is the part dimana sudah cukup membuat sang ibu menjadi cemas. You know what it is, teleponlah 911. Setelah telepon 911 was your emergency itu, polisi langsung bergegas ke rumahnya Stephanie. Ketika mereka udah sampai, ternyata mobilnya Stephanie itu masih di depan garasi, dan anjingnya itu ngegonggong gak karuan dari dalam rumahnya. Nobody inside the house. Masukkan tuh polisi, investigator, chief, staff, everything, and their mama went inside the house. Diketahui bahwa HP-nya Stephanie itu ditinggalin di rumah. Dan dilihat banyak sekali miss call dari orang tuanya because they were looking for her, right? Udah tuh, mereka semua kan jadi curiga, kemanakah ini anak? Dilakukanlah investigasi langsung satu rumah dari atas sampai bawah. Tetapi hasilnya gini guys, menurut investigator, di dalam rumahnya Stephanie itu sama sekali nggak ada tanda-tanda
orang maksa masuk ke dalam rumahnya, maupun indikasi di manakah Stephanie berada sekarang atau apa yang terjadi sama Stephanie. So no clues at all. Ini kasus hampir ditutup karena nggak ada evidence atau clue-nya sama sekali. But then there is one thing yang membuat kasus ini tetap aktif. Let's go to the next section, shall we? Menurut keluarganya, Stephanie itu merupakan anak perempuan who's trying to live her life to the fullest. You know what I'm saying? Her friends juga ngelihat dia sebagai yang cewek ceria, extroverted. Gak bakal mungkin lah kalau dia itu mau menghilangkan diri gitu kan. But then, dari semua segi positif yang dilihat dari teman dan keluarga Stephanie, ada satu yang sangat amat buruk, yaitu hubungan putus nyambung putusnya dengan John Osbilgen. Yes, we're going to talk about him right now. 2 hari setelah laporan Stephanie itu menghilang, polisi dan investigators menemukan foto-foto ilegal anak kecil yang ditemukan di dalam HP John Osbilgen. Setelah itu dia ditangkap dengan cepat. Tetapi si John itu tegas membantah kalau misalnya itu bukan gue. Enggak, itu pasti ada yang ngirim ke gue. Gue gak pernah nyimpen begitu. Banyaklah segala alasannya kalau dia itu bukan orang yang mereka maksud. Lalu ketika si John Osbilgen ini ditangkap, polisi dan investigators menemukan suatu hal yang aneh di sekujur tubuhnya si John, di bagian lehernya. Jadi pas lagi di borgol, mereka tuh udah nyadar itu di leher apaan gitu. Bukan cupang, no, it's different. Itu bekas luka seperti adanya perkelahian. Detektif langsung narik tali nih. Jangan-jangan si John nih ada hubungannya nih dengan kasus hilangnya si Stephanie ini. Mereka langsung ngebuat John menjadi si tersangka utama dalam kasus ini. Ternyata bener aja, bukti-buktinya mulai mengumpul. Polisi menyita HP John dan mereka ngecek GPS-nya. Dia trace back historinya. Lokasi terakhir kali yang John datengin itu adalah di sebuah hutan random gitu yang letaknya di Sand Island, Long Pond Park. What was you doing in the forest, Madu? And you know what? Di dalam data GPS-nya itu, pas lagi dia di hutan itu, dia di sana selama 6 jam. This is one of the interesting part. Lu mau tahu gak sih? Semenjak John ditangkap oleh polisi, telah ditemukan bahwa si John ini sudah nggak asing sama kepolisian di United States of America. Yes, data rekor kriminalnya banyak. Oh my gosh, I'm not done yet. No, we're just getting started, y'all. Let's break it down. Kriminal rekornya dia apa aja sih? This is why you be careful who are you going to date, okay? Gue juga ngomong buat diri gue sendiri. Pada tahun 2010, dia pernah ditangkap dan kena charge gara-gara dia itu pengguna dan penyimpan narkoba. Number 2, pada tahun yang bersamaan dengan hilangnya Stephanie, which is tahun 2019, dia itu udah ditangkap 2 kali dalam 3 bulan. Pada Juni 2019, dia menyerang seorang perempuan. Bukan Stephanie, but another girl. Oh my gosh. Pada September 2019, dia jadi kasar sama Stephanie. Setelah Steph minta putus sama John, dia bilang ke polisi bahwa pada saat itu Stephanie tiba-tiba dikasarin oleh John. Lalu ada charge lagi dari seorang perempuan lain bahwa si cewek yang lain ini telah diserang oleh John Osbilgen ini. 3 different girls got assaulted by this man. Nah, setelah mereka udah melihat datanya si John ini, polisi langsung nyadar this is a serious case. Where was you at when these women talking about like they're scared of a certain man? Anyway, setelah itu para jaksa memperlihatkan ke investigators dan ke polisi isi SMS dari John ke Stephanie. Jadi si John ini mengirim 10 SMS yang intonasinya marah pakai caps lock jebol. Nggak cuma dari iPhone-nya aja, tapi dia juga nge-message lewat Facebook. Dia ngirim itu semua dalam kurun waktu 9 menit. So he was really typing aggressively. Dalam SMS-nya itu, John itu menyalahkan Stephanie atas kenapa hubungan mereka itu gagal dikarenakan Stephanie, katanya si John. And you know what?
Itu semua messages dikirim sehari sebelum Stephanie menghilang. Coincidence? I think the fuck not. So let's continue. All that being said, guys, John keluar dong dari penjara pada Selasa tanggal 19 November tahun 2019. Tetapi 3 hari berikutnya, pada tanggal 22 November tahun 2019, John mencabut nyawanya sendiri. Her ex-boyfriend, John Osbilgen, a person of interest in the case, is dead. Ketika investigators mengunjungi kediaman keluarganya John Osbilgen, mereka menemukan jasad John di garasi rumah orang tuanya. John meninggalkan sebuah surat, 2 catatan, 1 untuk keluarganya dan 1 untuk mantan pacarnya. Notes untuk orang tuanya seperti ini. Gue bacain aja ya, karena ini bakal nyambung sama section berikutnya. Untuk Mama, Papa, Sal, dan Sammy. Maaf tentang kegilaan semua ini. Aku telah menderita sangat lama, dan aku udah cukup dengan semua itu. Terima kasih untuk semuanya. Aku nggak bisa menjalani hidup di penjara. Dan semua tentangku yang akan kalian didengar TV itu bener semua ya. Kecuali tentang bugil anak kecil. Gue nggak bakal melakukan hal seperti itulah. Tolong pakai gambarku dan disensor namanya untuk pemakamanku nanti. Karena di foto itu aku bener-bener bahagia. Aku mau namanya disensor lagi untuk merencanakan segalanya dengan kalian semua. Tolong bilang ke dia bahwa aku minta maaf dan aku cinta dia. Dia sangat baik kepadaku. Kita punya hidup yang luar biasa tadinya. Dan gua rusakin itu semua. Dia baik banget ke aku. Sementara aku menggali diriku ke dalam lubang yang paling dalam. Dan inilah jalan satu-satunya. Aku cinta kalian semua. Itu surat buat orang tuanya. Nah, yang inilah surat untuk mantan pacarnya. Aku sangat mencintaimu, little lady, wanita kecilku. Aku sangat kangen denganmu. Aku gak tahu apa yang aku pikirkan pas aku ngerusak hubungan kita berdua. Kamu benar-benar merupakan yang terbaik di dalam hidupku. Dan aku mencoba untuk move on beberapa kali. Aku gak bakal punya perasaan lagi ke cewek-cewek lain. Gak bakal sama seperti kamu. Belakangan ini aku mencoba untuk menjangkau kamu. Terus, kamu kok ada minta perintah pertahanan ke polisi untukku? Kenapa? Di pada saat itu, aku merasa seluruh duniaku berakhir. Lihat kekacauan yang telah aku buat. Ketawa ngakak. Jangan percaya semua tentang gua di berita. Lah, tadi katanya di catatan keluarga percaya semua. Anyways, aku harap kamu baik-baik aja. Dan aku berharap kamu punya kehidupan yang luar biasa. Kamu pantas mendapatkannya. Tiada hari berlalu di mana aku tidak memikirkanmu dan si Ben. Cewek dalam tanda kutip yang ada di berita dengan aku itu benar-benar kerjaan banget. Itu cewek telah nyakitin gue berkali-kali ketika gue lagi di bawah banget. Itu cewek orang yang buruk. Tolong bantu orang tuaku dalam pengurusan pemakamanku. Karena kamu cuma satu-satunya yang aku benar-benar cinta. Maaf untuk semuanya. Gue berharap gue bisa balik ke masa lalu dan membenarkan kesalahan gue, tetapi gue nggak bisa. That's the note for his ex-girlfriend. Tetapi bukan Stephanie. I'm trying to record here. Kenapa ada pembangunan malam-malam begini? I just don't understand it. Ketika John tidak pernah menyebut namanya Stephanie Parr sama sekali dalam catatan itu, polisi melihat bahwa notes ini merupakan catatan John mengaku kesalahannya. Apalagi pas di kata-kata ini, semua tentangku yang akan kalian dengar di TV itu benar, dan lihat kekacauan yang telah ku buat. In conclusion, dia nyadar bahwa dia itu melakukan sesuatu yang fatal, di mana itu semua kacau. Keluarga John melihat catatan itu sekali lagi, dan mereka bersikeras bahwa surat itu bukan surat pengakuan, tetapi menurut mereka John itu polos, innocent, apalagi dalam kasus Stephanie yang menghilang ini. Lalu orang tuanya John yang namanya Hawkins dan Cynthia Osbilgen bilang gini, kita sangat maaf untuk keluarganya Stephanie,
Dan kami berharap bahwa mereka akan menemukan kedamaian dalam mimpi buruk yang mereka alami sekarang. Kami benar-benar nggak tahu apa yang terjadi oleh Stephanie Pars, tetapi yang kita tahu adalah bahwa John tidak pernah bilang bahwa dia telah menyakiti Stephanie kepada kita ataupun di dalam catatan yang dia tinggalin. Kita percaya, bener-bener garis keras nih, percaya bahwa dia itu inosen. Tetapi tekanan dari tuduhan-tuduhan palsu tersebut membuat John, dikarenakan tuduhan-tuduhan palsu tersebut, tuduhan palsu ini membuat John menghilangkan nyawanya sendiri. Tuduhan palsu, ma'am, your son has membahayakan beberapa perempuan, gak cuma Stephanie, more than one girl. You know what? Let's continue. Gue nih bawaannya marah-marah, apalagi ada orang ngebor di seberang rumah gue. Wow, gue mau ngajak ribut sama tukang lu, sumpah. Pada hari Minggu tanggal 26 Januari tahun 2020. Yes, ini udah 3-4 bulan setelah hilangnya Stephanie Pars. Seorang anak SMA yang berumur 18 tahun, Jeremy Carlos Perez, dan 17 tahun, Eric Rodriguez. Dia ini lagi jalan di Old Bridge, New Jersey. Nah, di situ mereka mempunyai kerjaan sampingan di catering hall. Catering hall tuh kayak tempat di mana lo bisa bikin pesta, event, makan bareng-bareng, banquet, kayak gitu-gitulah. Mereka mesti nyebrang jalanan raya dulu tuh, terus ngelompatin guardrail. Gue nggak tahu bahasa Indonesianya apa, but I will give you the picture in here. Mereka terus ngelihat ada sebuah manekin, gengs. Itu jarak manekin kira-kira 6 langkah dari si anak bocil 2 ini sama di hutan kecil gitu di sana. Ketika mereka mendekati manekin itu, mereka nyadar bahwa itu bukan manekin. Akan tetapi, sebuah mayat perempuan yang bajunya masih lengkap dan kepalanya itu menghadapi ke tanah bawah. Polisi datang ke TKP dan membawa jasad itu. Mereka periksa ke ruang autopsi. Esok harinya, tim autopsi mengeluarkan sebuah kabar mengkonfirmasi bahwa jasad itu adalah Stephanie Pars. Discovered in a wooded area off Route 9 in Old Bridge, New Jersey. An autopsy determined the body was Stephanie Pars. She went missing a day before Halloween. Akibat kematiannya itu tidak dipublikasi sampai sekarang. Dan you know what? Jasadnya Stephanie ini jaraknya 15 miles dari rumahnya. What's the bizarre thing is, itu jarak juga setengah mile dari area yang telah dikunjungi para pencari Stephanie. Kayak rescue team gitu. Jadi pas lagi Stephanie hilang, keluarganya itu membuat komunitas grup untuk mencari Stephanie yang dinamain Steph's Angels. Mereka mencari selama 87 hari. Mereka tuh sampai keliling dari Staten Island sampai ke New Jersey. The irony part is, jasadnya itu nggak jauh dari rumahnya. Jaksa Christopher Gramiccioni telah menemukan beberapa kaitan atas kematian Stephanie dan John. Setelah si jaksa ini melihat permintaan pertahanan dari mantan-mantan John itu, lo masih inget kan yang tadi gue bilang si cewek ini nge-charge George bla 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 bla, itu tuh namanya permintaan tahanan. Anyways, mereka menulis dan bilang ke polisi bahwa John itu telah mengancam cewek-cewek yang melaporkan ini untuk kan? Dan akhirnya nggak beberapa lama kemudian tim autopsi ngeluarin satu info lagi bahwa waktu kematiannya Stephanie itu pada pagi hari, matahari belum naik pada tanggal 31 Oktober 2019. Yang namanya ibu so tahu ya, ibunya nelpon ke polisi tanggal 31, ternyata anaknya meninggal pas lagi tanggal itu. Stephanie baru pacaran dengan John untuk beberapa bulan. Stephanie tuh seneng banget sampai dia tuh naro-naro status kayak in relationship, lagi berhubungan.
dengan John di Facebook. Nggak lama kemudian Stephanie meminta kepada polisi untuk press charges untuk John. Orang tuanya sampai nemenin dia ke pengadilan. Ending-endingnya si Stephanie tetap memaafkan si John dan memberikan dia kesempatan lagi untuk reconcile the relationship. Pada saat itu orang tuanya Stephanie sangat kecewa kepada putrinya ini. Akan tetapi secara bersamaan mereka mengerti situasinya Stephanie. Dia pada saat itu sudah berumur 25 tahun dan dia ini ingin mencari hubungan yang serius. Dan sedihnya sang laki-laki ini bisanya hanya memberikan harapan palsu dan kebohongan. In conclusion, hubungan mereka itu udah toxic dari awal. Dan akhir hubungannya menjadi sebuah tragedi yang dialami oleh Stephanie Pars. And oh ya, salah satu mantannya John itu speak up. Mantannya John ini percaya bahwa John lah yang membunuh si Stephanie. Dan by the way, cewek ini juga salah satu yang ngelapor ke polisi untuk press charges si John. Dia juga mengakui bahwa dia sempat berhubungan lewat teks dengan John pas lagi si John ini masih diinvestigasi sama polisi. Dan dalam percakapan messagesnya antara si mantan ini dan John benar-benar bersikeras bahwa dia sama sekali nggak peduli dengan Stephanie Pars. Pada tanggal 21 Januari tahun 2020, Stephanie dimakamkan di St. Rose of Lima Cemetery di New Jersey. Pada hari itu banyak sekali orang yang mengumpul di dalam makam tersebut. Keluarga, teman, tim staff Angels, lalu pihak kepolisian dan investigators juga mengunjungi pemakamannya Stephanie Pars. Setelah itu, keluarga Pars, mereka membuat sebuah komunitas untuk mencari orang-orang yang hilang di Amerika Serikat. Komunitas tersebut masih aktif sampai sekarang dan mereka itu juga bekerja sama dengan Amber's Alert. Asal kalian tahu ya, banyak sekali orang yang hilang di Amerika Serikat. Like you have no idea. Dulu gue masih ingat pas gue sekolah atau gue lagi jalan-jalan, terus Amber's Alert tuh tiba-tiba bunyi di HP gue. Dan lu kalau ke Town Hall, lu lihat deh ke tiang-tiangnya, ada berita orang hilang. A lot of it. I guess this is it, guys. You have to be careful siapa yang lo suka, apalagi yang lo cintai. Like, I know I'm not a relationship advisor untuk jaga-jaga. You know what I'm saying? Cause you don't really know who your partner is. Even kalau lu udah setahun atau 2 tahun, do you really know him? Well, you know what? Let's pray to God. Let me pray for y'all and myself. Kalau kita bakal dijaga sama Tuhan. Amen. Semoga Tuhan ngasih kita yang terbaik. You know what I'm saying? Can I get an amen? Amen. Yes. I'ma end this video right here. And thank you so much guys for watching paranormal videos. And I will see you on Sunday. Goodbye. Tolong pakai gambarku dan disensor namanya untuk pemakan